Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Pagi ini kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Mei 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran ya, analisa khususnya di market XAU USD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart apa yang bisa kita analisa hari ini ya. Semoga ini semua bermanfaat buat teman-teman semua. Dan hari Jumat ini adalah hari terakhir di minggu ini untuk penutupan close di candle weekly. Oke, langsung aja kita lihat di time frame weekly ya untuk W1. Nah, ini adalah time frame weekly yang teman-teman bisa lihat ya. Kondisi saat ini pergerakannya di minggu ini kurang begitu signifikan ya. Anda bisa lihat ini adalah candle terakhir ya. Tapi kita lihat untuk hari ini ya. Kalau dengan posisi saat ini saya perbesar ya. Anda bisa lihat di sini ya, ini posisi saat ini dari pergerakan XAU USD di time frame weekly terlihat setelah terjadi kenaikan ya, setelah terjadi kenaikan di minggu ini, kemudian terjadi tekanan seller yang lumayan cukup besar. Anda bisa lihat ekornya panjang, bodinya kecil, artinya ada bearish pin bar. Dan posisi harga juga berada tepat di kisaran EMA 50 ini ya. Ini adalah EMA 50. Dan untuk hari ini close di kisaran 1850 poin sekian. Dan apakah hari ini kalau kita lihat ya, posisinya ini memang seller lebih diuntungkan untuk di posisi saat ini ya. Apalagi sekarang di hari Jumat. Kalau nantinya, karena kemarin kita lihat di hari Kamis pergerakan XAU USD sendiri kurang begitu signifikan ya, kurang begitu bergairah. Biasanya kalau Kamis pergerakannya kurang ya, kurang signifikan gitu ya, kurang fluktuasi, biasanya di hari Jumat ini akan terjadi pergerakan yang sangat fluktuasi. Kalau kita lihat seperti itu, mungkin range-nya akan lebih besar hari Jumat dibandingkan di hari Kamis kemarin ya. Dan kalau kita mengecek dari time frame weekly pun dengan kondisi terbentuknya bearish pin bar ya, dengan posisi seperti ini, kemungkinan besar dorongan seller akan lebih jauh menekan ya, menurut saya seperti itu, dan akan membentuk bearish ya, bearish pin bar, tapi ini akan terjadi candle warna merah. Kemungkinan akan berada atau bergerak di kisaran 1830 ya. Kalau kita lihat dengan kondisi saat ini akan bergerak di kisaran close di kisaran 1830. Maka kalau ini close-nya di bawah 1830, pergerakan dari XAU USD kecenderungannya pasti akan kuat turun di minggu depan ya. Seperti itu, karena sampai saat ini ya pembukaan itu berada di level 1846 poin ini. Anda bisa lihat di sini 46.42 ya nih, 1846.42 itu pembukaan weekly minggu ini ya. Kemungkinan besar kalau 1846 itu berhasil di breakout ya, maka ini akan membentuk bearish pin bar sempurna ya, warna merah, artinya pasti akan ada dorongan seller. Dari minggu kemarin terjadi penguatan. Oke. Ini dari time frame weekly ya. Kemungkinan besar hari Jumat ini ditutup di pergerakan turun dari XAU USD. Kita lanjut di time frame daily ya, untuk kita petik apa yang bisa kita dapatkan di time frame daily. Ini adalah time frame daily, teman-teman bisa lihat pergerakan kemarin ya. Di sini ya, ini sempat terjadi penurunan yang signifikan ya di 1836.74, sempat mau breakout di bawah ini, tapi tekanan buyer berhasil kembali lagi ya, breakout di atas 1849.34 dan tepat mendekati 1853 untuk high kemarin. Artinya pergerakan kemarin memang ada kenaikan tapi sangat lambat ya. Meskipun kita lihat data ekonomi Amerika yang keluar kemarin juga
tidak bagus ya. Memang betul indeks dolar pun terjadi pelemahan, kemudian yield obligasinya juga sempat turun ya ini. Dan wajar kalau XAUUSD terjadi penguatan. Tapi apapun itu ya, Anda bisa lihat harusnya naiknya bisa melebihi dari ekspektasi yang seperti ini gitu loh. Harusnya bisa lebih dari ini pergerakannya. Tapi kalau kita perhatikan ya, kemarin pergerakannya sangat lambat. Artinya apa? Kekuatan seller ya yang tercipta saat ini itu sangat kuat sekali gitu loh, kalau kita perhatikan. Dan di time frame daily pun tertahan dari bearish impulsif ini. Ya, ini ada impulsif bearish ya yang sempat breakout area 1849 dan naik ya mendekati 1853 ini ya. Ini seperti halnya bearish engulfing ya. Dan di hari berikutnya ya, hari kemarin juga terjadi penurunan lagi menguji 23,6% ya, karena data Amerikanya jelek, dia balik breakout di atas 1849.34. Range ya, range pergerakan hari ini Anda bisa lihat di sini. Ini baru terbatas di kisaran 23,6%, 1836.74 sampai dengan 38,2%, 1867. Dengan posisi harga saat ini berada di tengah-tengah, sangat memungkinkan pergerakan breakout di atas 38,2%, bisa juga breakout di bawah 23,6%. Nah, ini adalah market berkisaran ya, berkisaran di range 23,6%, yaitu 1836.74 dan kemudian 38,2%, 1867.83. Ini adalah range pergerakan ya dari pergerakan hari ini. Kalau dia kuat naik maka breakout di atas 38,2%. Tapi kalau dia kecenderungannya lebih kuat turun ya di 23,6%, yaitu 1836.74. Ini yang kita lihat di time frame daily ya, Anda bisa perhatikan pergerakannya ya. Tapi kalau saya pribadi, karena ini masih di dalam tekanan tren turun ya, saya lihatnya adalah kemungkinan besar hari ini akan menunjukkan ya penurunannya ya dari posisi sebelumnya ini ya. Dan di hari kemarin ya, ini konfirmasinya kemungkinan akan bergerak lebih jauh lagi dari posisi candle yang kemarin. Sekarang kita lihat di time frame H4. Oke, di time frame H4 di sini ya, perhatikan posisi setelah terjadi yang namanya breakout ya. Kalau kita kecilkan di sini, ini kan membentuk bearish flag ya, bearish flag kecenderungannya, dan posisinya kemarin juga sudah breakout nih ya, breakout area trend line ya, kemudian breakout area 1849 ya, ini ya, breakout trend line, kemudian breakout 1849 ya. Tapi harga memang tertahan 1836.74 ya, tidak berhasil breakout di bawah 23,6%, tapi pembentukan candle terakhir di sini ya masih warna merah, artinya dorongan seller cukup kuat ya. Nih, apalagi di time frame 4 ya, terjadi kenaikan ya di pagi tadi sempat 1853, tapi terjadi penolakan lagi pada seller. Ini juga membentuk candle bearish pin bar ya, meskipun ekornya tidak terlalu panjang ya, dan di sini juga sempat terjadi long legs doji ya. Tapi Anda bisa lihat pergerakannya masih terdorong oleh pergerakan seller. Kemungkinan besar ini pun juga bisa dikatakan ketika dia breakout ya. Breakout kemudian dia bergerak mendekati 23,6% di sini ya, terjadi penguatan pada buyer karena dorongan data Amerika bagus, data Amerika jelek ya, indeksnya turun, ternyata mendorong XAUUSD-nya naik. Nah, naiknya ini adalah kita bisa katakan retest karena breakout ya, breakout namanya support ya, trend line breakout, kemudian dia bergerak naik, ini adalah artinya retest. Mendekati 1853 masih taraf wajar ya, kemudian dia terjadi kemungkinan ini akan berlanjut
turun dengan menguji level terdekat di sini support yang terbentuk. Mungkin ini bisa saya tandain, ini juga bisa kita ambil posisi seperti ini ya. Nah, di 1840.62 itu juga poin kunci di kisaran itu sampai dengan 1836.74 akan melanjutkan penurunannya. Oke, kita lanjut di time frame H1 ya. Langsung aja kondisinya nanti seperti apa pergerakannya. Di time frame H1 Anda bisa lihat. Jadi sebelum saya bahas di sini ya, buat teman-teman saya minta tolong buat teman-teman untuk mendengarkan dari awal sampai dengan akhir ya. Tolong jangan di skip karena semua berurutan ya, bukan hanya kita lihat cuma di time frame H1. Supaya apa kondisinya kita paham ya, dari pergerakannya juga saya juga ada informasi mengenai news ya, kadang-kadang seperti itu juga kondisi market seperti apa tuh saya sudah bahas dari time frame tinggi ya ke time frame yang lebih rendah. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kita langsung aja di time frame H1. Anda bisa lihat ini ceritanya seperti ini ya. Dari pagi pergerakannya membentuk bearish engulfing. Ini ada bearish engulfing ya. Kemudian dia turun ya, berhasil breakout area trendline dan area support yang saat ini menjadi resisten dari sini ya. Menjadi resisten, dia berhasil breakout impulsive bearish. Ini impulsive bearish ya. Mendekati posisi ini ya. Terjadi kenaikan lagi, ada bullish engulfing tapi bearish pin bar. Jadi masih bergerak di kisaran ini ya, tidak ada perubahan. Makanya kemarin setelah kondisi market bergerak, saya juga informasikan di Instagram Zona Forex ya, mana yang akan di breakout mungkin itu akan melanjutkan kekuatannya ya. Nah, karena kemarin kita lihat juga lucu ya, data Amerikanya kurang bagus ya, tapi XAUUSD bukannya naik lebih menggila ya, tapi masih tertahan ya. Artinya kekuatan seller yang ada saat ini masih kuat ya. Dan XAUUSD meskipun sempat breakout nih, Anda bisa lihat sempat breakout di MA50 juga, tapi tidak kuat, tertahan di 1853.70 dan membentuk bearish pin bar. Ini ada bearish pin bar. Kemudian disusul di candle warna merah di penutupan di hari Kamis kemarin. Dan posisi untuk saat ini ya, ini juga bisa dijadikan poin ya, poin utama. Makanya saya tadi bilang kalau hari ini dia tidak breakout di atas 1853 ya, tidak breakout di atas ini, kemungkinan pergerakan akan berlanjut turun ya, menguji level 1841 ya sampai dengan 1840 di sini ya. Nah, ini juga saya sempat yang namanya melihat ya pembentukan di sini ya, pembentukan swing ini ya, swing high swing low ini. Setelah dari kenaikan ini Anda bisa lihat ya, ini kan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low ya, higher high ya, ini kan masih higher high. Ini juga membentuk ini higher high ya, lower high ya, maaf, lower high dari di sini ini masih tergolong higher high, higher low, kemudian di sini lower high ya. Kemudian ini lebih rendah daripada ini, lower low, ini juga lower high. Anda bisa lihat di sini saya tarik neckline ya, di mana ini kemungkinan besar membentuk head and shoulder ya. Ini shouldernya head, ini shoulder ya. Ini bahu kiri, ini kepala, ini bahu kanan. Ya, Anda bisa lihat meskipun tidak rata ya neckline-nya seperti ini, tapi ini juga kita bisa jadikan patokan. Tapi di mana head and shoulder ini membentuk di pusaran di kisaran ini membentuk area base ya, atau area sideways atau lagi build up di kisaran ini. Kalau memang ini betul-betul head and shoulder ya, dan memang kekuatannya head and shoulder seperti ini, itu artinya akan terjadi dorongan penurunan berkelanjutan. Makanya kita lihat ya, batasannya adalah di 1856.39 di sini ya. Nih yang biru atas, sampai dengan di kisaran 1840 sampai 1841 yang dia harus breakout di bawah ini. Kalau nantinya ya hari ini ternyata pergerakan ini berhasil breakout 1841.40 ya, breakout di bawah ini, kemungkinan besar akan terjadi penurunan dan
menembus level 23,6% yaitu di 1836,74 ya, dan bisa bergerak ya hingga mendekati level area nih 1824,89 dan kemungkinan minggu depan bisa terjadi yang namanya tren lanjutan penurunan dengan target 1800 untuk minggu depan. Jelas ya dari kondisi ini. Strateginya seperti apa? Yang pertama, karena harga berdekatan dengan area EMA 50. Yang pertama, jika dia breakout di bawah 1849,33 artinya dia masuk ke sini lagi. Bisa sell di bawah ini ketika ada informasi mengenai breakout impulsif bearish ya. Paham ya? Breakout impulsif bearish ya di bawah 1849,34 ya, bisa sell di sini, pasang stop loss di atasnya. Tapi likuidasinya batasin aja terdekatnya yaitu di kisaran 1840 sampai 1841 sampai area sini dulu. Oke. Ini yang pertama ya. Paham ya? Yang kedua, kalau kondisinya ya, tunggu aja breakout di atas 1856,39. Di atas ini baru buy ya. Di 1856,39 breakout impulsif bullish, candle ditutup di atas 1856,39 ya, dan ada konfirmasi bahwasanya akan terjadi kenaikan lanjutan, baru buy di atas ini dan pasang stop loss di bawahnya. Oke. Ini jadi batasannya ini posisinya ya. Dan kalau dia potensinya memang breakout di atas 1856, artinya potensi kuat dia akan menuju ke 38,2% di 1867,83 ya di sini. Ininya di situ. Jadi pantau ya dari dua level ini, yang terdekat 1849 ya sampai dengan 1856,39 dengan strategi seperti itu ya. Tunggu pembentukan pattern yang terjadi ketika breakout. Oke. Yang belum paham mengenai strategi breakout ya, bisa lihat di deskripsi ya, di video ini sudah saya jelaskan strategi untuk penggunaan strategi dengan menggunakan sistem breakout. Oke. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Kita akan berlanjut nanti. Saya akan insya Allah lah ya, saya akan buatkan analisa sore ya di hari Jumat ini. Minimal di sini sudah bisa jadikan gambaran buat teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten ya, atau profit konsisten. Saya ucapkan terima kasih. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta dukung channel ini, bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua. Semoga bermanfaat. Ya, saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.